Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kita akan memulai ibadah kita. Jika mungkin alat-alat komunikasi kita bisa dimatikan untuk mengganggu jalannya ibadah. Menyatu dalam duka keluarga yang saya sebut namanya almarhum Bapak Julian Korputi, izinkan kami membacakan riwayat hidup beliau. Nama lengkap Julian Korputi. Lahir di Rumakai tanggal 9 Juli 1953. Tempat dibaptis adalah di Rumakai. Tempat tanggal sidi GPIB Zebaot Bogor tanggal 19 Maret 1978. Tempat dan tanggal nikah catatan sipil di Jakarta 31 Desember 1981 dan pemberkatan di Bogor. Beliau meninggalkan kita semua pada usia 69 tahun dengan alamat lengkap Jalan Pelita Jaya 1 nomor 25 Bogor. Beliau adalah anak kelima dari 6 bersaudara. Beliau meninggalkan 3 orang anak, Linda Deslina Korputi, Silvana Korputi, Lodi J. Korputi, dan meninggalkan 1 orang cucu, Kenneth Elvano Pasu, dan 1 anak mantu, Randy Yuniardo Pasu. Beliau adalah mantan presbiter, salah satu presbiter di GPIB Zebaot, presbiter periode 1996 sampai 2002 sebagai diaken, presbiter periode 2002 sampai 2027 penatua, dan presbiter periode 2012 sampai 2027 sebagai penatua. Demikian riwayat beliau. Dan kami juga atas nama Majelis Sektor 24 mengucapkan turut berbelasungkawa atas kepergian orang tua terkasih, sahabat, senior kami. Semoga delegasi yang orang tua kita berikan kepada kita saat ini boleh menjadi sebuah panutan buat kita, terkhusus untuk keluarga yang ditinggalkan. Perjalanan kita tidak selesai sampai di sini. Masih banyak PR dan tugas tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Oleh sebab itu, untuk keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan. Dan semoga kiranya kalian, keluarga, anak-anak, boleh juga menjadi bagian dalam pelayanan di GPIB Zebaot seperti yang sudah dipanutkan oleh orang tua terkasih. Terima kasih. Bapak Ibu, mungkin ada sambutan dari keluarga. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Pertama saya ucapkan terima kasih yang sudah bisa hadir di sini untuk menghadiri ibadah pelepasan dan juga nanti pemakaman ayah kami, Insinyur Julian Korputi. Bapak kami tercinta sudah mengalami sakit selama setahun lebih. Beliau kena kanker kolon dan memang seharusnya dioperasi, tapi beliau tidak mau operasi karena harus pasang kantong di perutnya. Jadi beliau memutuskan untuk tidak operasi karena nanti dia bilang nggak bisa gendong cucunya, susah. Dan beliau juga kayaknya kangen banget sama ibu kami yang sudah mendahului kami semua 7 bulan yang lalu. Jadi mungkin setelah perawatan yang cukup lama, cukup intens juga, karena nggak mau operasi jadi papa harus bolak-balik kontrol ke rumah sakit. Dan akhirnya hari ini kemarin
sudah dipermuliakan Tuhan, sudah dipanggil Tuhan jam 7 pagi, cepat sekali kejadiannya. Beliau minta susu, kita mau bikinin, beliau sudah nggak ada. Dan saya bersyukur sekali untuk semua yang sudah hadir di sini, untuk Majelis Jemaat Sektor 24, untuk Ibu Pendeta, Bapak Pendeta juga yang sudah melayani, untuk segenap warga Sektor 24, untuk jemaat gereja GPIB Sebaot Bogor yang Papa sudah melayani cukup lama di sini, untuk keluarga besar Kor Putih yang hadir di sini dan juga yang di Rumah Kai, di Ambon, di Surabaya yang tidak bisa hadir. Yang sayang sekali sama Papa, terima kasih selama kehidupannya Papa sudah melakukan banyak hal dan beliau selalu mengajarkan kami untuk selalu jujur dan berani mengatakan pendapat kami, dan kami sampai sekarang juga masih belajar, dan itu yang menjadi pegangan kami dalam hidup kami. Begitu juga apa yang sudah diajarkan Mama. Kami juga mengucap syukur untuk keluarga dari Mama, keluarga besar Haji Iman Gunadi yang tidak bisa hadir di sini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk tetangga kami yang ada di lingkungan kami di Jalan Johar 5 yang sudah membantu kami dan juga berduka bersama kami. Kami juga berterima kasih untuk teman, sahabat, rekan kerja Handai Tolan, baik dari almarhum Papa, almarhum Mama, dari saya juga, dari Linda, Randi, Lodi, dan tadi mungkin Kak Mona lupa menyebutkan ada istrinya Lodi yang saat ini dalam perjalanan menuju ke sini dari Manokwari karena dia kerja di sana. Kami berterima kasih dan kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya untuk ayah kami jika dalam masa kehidupan ada kesalahan atau ada kata-kata yang menyakiti perasaan, karena emang ayah kami terang-terangan orangnya, jujur. Jadi kami mohon maaf dan tolong dibukakan pintu maaf untuk ayah kami. Kemudian kami mohon maaf juga jika ada yang tidak sempat kami sebutkan di sini. Saya mewakili adik-adik saya Silvano Kor Putih, biasa dipanggil Nona. Ada Linda Desliana Kor Putih, adik saya, dan suaminya Randi Yuniardo Pasu juga, dan anaknya Kenneth Alvano Pasu, dan juga ada adik saya Lodi Junior Kor Putih, dan juga Nuslia Bayangkara Lamandi yang masih dalam perjalanan. Kami berterima kasih dan semoga prosesnya semua proses sampai pemakaman bisa berjalan dengan lancar, dan tidak lupa kami juga berterima kasih untuk tim kedukaan GPIB Sebaot Bogor yang sudah mengurus semuanya, untuk pelayan juga kemarin, pelayan yang sudah melayani di ibadah kemarin, hari ini, Kak Jack, Tante Ani, terima kasih. Juga kemarin ada Kak Novi sama Jai, juga kami mengucapkan terima kasih. Saudara-saudara yang sudah jauh-jauh dan membantu kami sampai nanti di pemakaman, kami berterima kasih. Dan jangan khawatir kalau tidak bisa sampai pemakaman, Papa tahu, Papa senang semuanya sudah bisa hadir di sini, dan Papa juga sudah senang, bahagia udah ketemu Mama di sana. Terima kasih untuk semuanya, dan saya pribadi dan juga adik-adik bersyukur untuk kehadiran dan doa dari semua teman sahabat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sidang perkabungan, marilah kita berdiri untuk menghadap Allah dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah ini, karena perbuatannya yang ajaib. Dalam kasih-Nya, Ia telah memanggil pulang ke dalam kemuliaan surgawi saudara kita, almarhum Bapak Julian Kor Putih. Mari kita awali ibadah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 344, baitnya yang pertama dan kedua. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu,
saja kau pergi, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisai. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai saudara juga. Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 25 dan 26 merupakan nats pembimbing dalam ibadah penglepasan hari ini. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jemaat dipersilahkan duduk. jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lama membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan dan pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kami mengundang presbiter dan mantan presbiter untuk dapat memberikan pujiannya.
Ibu bapa, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan dibaca diambil dari Perjanjian Lama, Mazmur 116 ayatnya yang ke-15. Satu ayat ini akan menjadi dasar dari pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Dalam kesedihan, dalam duka cita dan kehilangan, sebagai persekutuan anak-anak Tuhan, kami tertunduk dalam hening di hadapan-Mu. Ketika keluarga besar Korputi berduka cita dan persekutuan ini berduka, kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan, suara yang akan menguatkan kami ketika kami mengalami masa-masa kelam dan sulit dalam hidup. Suara Tuhan yang akan meneguhkan kami bagaimana kami harus menjalani hidup ini dengan bergantung kepada Tuhan. Karuniakanlah bagi kami Roh Kudus-Mu Bapa, supaya firman yang kami baca ini kami mengerti, dan pengertian yang kami dapatkan jadikan itu pelita pada setiap jalan kami dan suluh pada setiap langkah kami. Bersabdalah Tuhan Yesus, karena kami sedia mendengar dan melakukannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 116 ayatnya yang ke-15. Yang menyatakan, berbahagia di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hadir dan ada di tengah-tengah ibadah penglepasan seperti ini. Kita hadir dengan suasana yang berbeda dari suasana ketika kita ada dalam persekutuan yang lain. Karena dalam ibadah penglepasan ada sosok yang tiba-tiba pergi dari tengah-tengah kehidupan, dari tengah-tengah keluarga secara khusus, tapi juga dari tengah-tengah keluarga besar sebagai sebuah persekutuan. Ada pengalaman yang ditorehkan bersama-sama, yang dijalani secara bersama, dan pengalaman itu biasanya mengikat, mendalam, khususnya bagi keluarga besar. Karena itu dalam suasana duka seperti ini tidak ada satupun orang yang sungguh-sungguh bisa siap mengalami duka cita. Siapapun orangnya, setebal apapun imannya, kehilangan orang yang dicintai pasti menyisakan rasa duka. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Kristus, ada pertanyaan yang paling mendasar yang seringkali muncul adalah, kenapa dia pergi Tuhan? Kami belum cukup banyak melakukan sesuatu. Kami masih ingin melakukan banyak hal bagi orang yang kami cintai ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Kristus, sehingga seringkali kita berpikir bahwa Tuhan, kenapa Tuhan izinkan begitu cepat? Apalagi pengalaman keluarga besar Korputi 6 bulan terakhir, Mama Tuhan panggil lebih dulu dari tengah-tengah keluarga, dan kemudian di hari kemarin Papa yang dikasihi dan dicintai juga Tuhan panggil. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam keadaan seperti ini, pertanyaan-pertanyaan pasti muncul dalam benak. Bagaimana kami melangkah, bagaimana kami berjalan, dan bagaimana kami memaknai duka cita ini. Teks ini sengaja dipilih untuk mengingatkan kita
Mazmur 116 mengatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kata yang dipakai untuk berharga dalam bahasa asli adalah yakar atau precious dalam bahasa Inggris, yang berarti bahwa sungguh amat penting, amat berharga, amat berarti kematian orang yang meninggal atau orang yang dikasihi Tuhan. Bukan sesuatu yang sekadar numpang lewat begitu saja, tapi sesuatu yang sangat berarti, sesuatu yang berharga, sesuatu yang mendalam. Karena itu dikatakan, saudara-saudara, berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bukan sekadar semua orang itu dalam artian berharga, tetapi kematian semua orang yang dikasihi Tuhan. Dikasihi dipakai kata kasiat, yaitu orang-orang saleh, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kematiannya yakar, precious di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu di tengah-tengah rasa kehilangan sekalipun, keluarga tetap dapat bersyukur kepada Allah karena kita yakin bahwa kematian ayah kekasih bukanlah kematian yang sia-sia, tapi kematian yang berharga di mata Tuhan. Kematian yang di dalamnya ada penyambutan Tuhan di surga yang mulia, seperti janji Tuhan bahwa ia kembali ke rumah Tuhan, ke rumah Bapa yang di surga. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Kristus, karena itu ketika kita mendengar sambutan yang diwakili oleh anak kekasih, kita memaknai bagaimana seorang yang telah memberi diri bagi pekerjaan Tuhan ini bukan hanya melayani dengan fisiknya, tetapi juga dengan komitmennya. Berusaha untuk melakukan apa yang benar, mengatakan apa yang seharusnya di tengah-tengah kehidupan persekutuan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, karena itu hari ini kita sedang melepaskan seorang yang pernah mendedikasikan hidupnya dari ruang gereja ini bagi pelayanan, bagi hormat kemuliaan Tuhan, untuk kembali kepada Sang Pemilik di surga mulia. Kita melepaskannya dengan sikap hormat. Karena itu kenapa para pelayan yang pernah melayani Tuhan sebagai diaken, penatua dan pendeta dilepaskan dari rumah Tuhan, karena ia mendedikasikan hidupnya bagi pekerjaan Tuhan. Paruhan waktu dalam hidupnya ia bagikan bukan hanya untuk keluarga, pekerjaannya dan berbagai hal yang ia lakukan, tetapi secara khusus ia membagikan waktunya bagi Tuhan dalam hidupnya. Dan karena itu gereja menghormati seluruh proses itu lewat melepaskan orang-orang yang memberikan hidupnya sebagai pelayan dari ruang gereja yang ia layani. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak, anak mantu dan cucu kekasih, kehilangan pasti, air mata pasti, tetapi Tuhan sudah melakukan yang terbaik. 69 tahun juga bukan waktu yang singkat. Ada banyak hal yang Papa sudah kerjakan dalam kehidupan anak-anak. Dari kalian masih dalam kandungan mama, sampai kalian ada yang sudah berkeluarga, dewasa dan kemudian memasuki kehidupan. Ada banyak yang sudah dibuatnya sebagai papa, sebagai orang tua. Juga yang dilakukan almarhumah mama. Ia mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Dan mahkota kehidupan itu Tuhan karuniakan bagi setiap orang yang sampai di garis akhir dengan baik. Ia memelihara iman. Ia mengajari anak-anak, anak mantu dan cucu bagaimana hidup, mempertaruhkan hidup ini kepada Tuhan, menyerahkannya kepada Tuhan. 1 tahun lebih bukan waktu yang singkat juga ketika yang saya sebut dengan hormat namanya almarhum Bapak Julian Korputi mengalami sakit. Kesakitan demi kesakitan seringkali ia alami. Tubuh yang sakit karena penyakit yang ia derita, ia rasakan. Dan Tuhan mengakhiri, Tuhan melepaskan, ia sudah sembuh secara total.
Dia bertemu dengan Kristus yang ia layani. Jadi kalaupun ada air mata, ini air mata cinta kasih. Dan sejatinya bukanlah air mata gugatan. Karena Tuhan tidak pernah salah. Tuhan melakukan yang terbaik. Kalaupun ada pertanyaan, Tuhan kenapa begitu cepat? 6 bulan yang lalu saya juga yang melepaskan mama, memakamkan mama. Dan hari ini kita ada bersama lagi dalam proses seperti 6 bulan kurang lebih yang lalu. Tapi Tuhan tahu yang terbaik bagi almarhum Bapak Julian Korputi yang saya sebut namanya dengan hormat. Betapapun mungkin secara manusia anak-anak mengatakan Tuhan terlalu cepat, Tuhan ambil semua, mama, papa. Tapi justru Tuhan mengakhiri penderitaan almarhum Bapak Julian Korputi. Ia sakit dan Tuhan sudah sembuhkan ia. Kesembuhan yang sempurna sudah ia alami. Tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kertak gigi. Yang ada adalah sukacita surgawi bertemu dengan sang pemilik hidupnya. Karena itu pemazmur sebutkan precious, yakar, berbahagia, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Semua orang saleh, semua orang yang takut akan Tuhan, berharga kematiannya di mata Tuhan. Selamat kembali almarhum Bapak Julian Korputi kepada sang pemilik hidup. Beristirahatlah dalam damai bersama dengan sang pemilik kehidupan, Kristus yang sudah Bapak layani. Tuhan akan tetap menjaga anak-anak. Mama dan papa sudah tidak ada, tapi kalian tetap harus hidup baku sayang satu sama lain. Lain lihat lain, lain perhatikan lain. Satu ada di Maroke, ada di Jakarta, ada di Bogor, ada di berbagai tempat. Tapi satu sama lain, sekarang teknologi menghubungkan kalian. Tetap baku sayang, karena itu nasihat mama dan papa pasti. Ketika kalian masih kecil sampai saat ini, nasihat itu pasti yang selalu didengungkan oleh orang tua-tua. Kemarin saya dikontak oleh teman sahabat saya, Pendeta Franz, keponakan dari almarhum, dari UK, dari London, dan mengatakan memeluk kalian dengan kasih. Duka yang mendalam dari Pendeta Franz tapi juga mengantar kalian sebagai saudara bersaudara untuk tetap saling mengasihi, saling mencintai adik kakak. Karena itu dikatakan Pendeta Marji titip salam dan kasih untuk Linda, Silvana, Ludi. Karena Om Julian adalah orang yang turut membentuknya sebagai seorang pendeta Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang saat ini melayani dalam pelayanan pelaut di United Kingdom. Saudara-saudara, lanjutkan kehidupan. Tuhan yang sama yang jaga mama dan papa. Tuhan yang sama jaga kalian. Jaga anak cucu, jaga keluarga besar. Tuhan tidak pernah tinggalkan sedikit pun. Hidup tetap harus diisi dengan hal-hal yang berarti seperti papa dan mama pernah lakukan. Tetaplah menjadi bagian dalam persekutuan ini. Beri hidup bagi pekerjaan Tuhan, karena setiap kita pun kita tidak pernah tahu kapan waktu kita juga akan kembali kepada sang pemilik hidup. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Tak
terimanya. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, mari berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hati dan mulut kita sama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, paduan suara PKLU akan memuliakan Tuhan. Dipersilahkan. Paduan suara PKLU. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Kita berdoa.
Seperti ungkapan pujian yang baru saja dinaikkan oleh orang-orang tua kami, harap akan Tuhan, hai jiwaku, harap pada pertolongan Tuhan, adalah bagian dari perjalanan hidup yang terus dan terus harus kami lakukan. Tuhan, di tengah kehilangan dan duka cita keluarga besar Korputih, anak-anak, anak mantu, dan cucu, keluarga yang dekat dan jauh, mereka yang ada di rumah Kai, kami datang pada Tuhan, menyerahkan keluarga ini, karena kami menyadari bahwa penghiburan yang sejati hanya datang dari Tuhan. Tuhanlah yang menghibur, menguatkan dan meneguhkan segenap keluarga. Tuhanlah yang mengingatkan mereka bahwa keputusan Tuhan adalah keputusan yang terbaik bagi almarhum, bagi Bapak Julian Korputih, juga bagi seluruh keluarga. Terima kasih Tuhan. Tuhan memperkenankan 69 tahun hamba-Mu ini ada di tengah-tengah keluarga dari rumah Kai ke Bogor, hidup bersama dengan keluarga kecil dan keluarga besar. Terima kasih untuk pengalaman bersama, sehingga Tuhan hamba-Mu ini boleh menjadi alat berkat Tuhan. Secara khusus bagi istri almarhumah, juga bagi anak-anak, anak mantu dan cucu. Tuhan, biarlah komitmen, kesungguhan dalam beriman terus diturunkan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Itulah warisan yang terindah yang mereka terima dari orang tua mereka, secara khusus dari ayah kekasih. Tuhan, terima kasih karena kami percaya bahwa surga yang mulia Tuhan berikan bagi setiap orang yang mati di dalam Tuhan, yang sampai di garis akhir dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa satu waktu kami semua orang-orang percaya akan dipertemukan, bertemu kembali di rumah Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk ketiga anak, Linda, Silvana, dan Lodi, bersama anak mantu, bersama dengan cucu kekasih. Tuhan, Engkau pelihara mereka, adik kakak, saudara bersaudara, untuk terus hidup lain lihat lain, saling mengasihi, lain jaga lain. Tuhan, lindungi mereka, sehingga sebagai anak-anak mereka terus melakukan apa yang Tuhan mau, juga apa yang orang tua mereka mau dalam hidup mereka. Mereka saling menjaga, mereka saling melindungi, mereka saling mengasihi sebagai anak-anak. Tuhan, jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari keretakan, dan mereka boleh hidup penuh cinta satu terhadap yang lain, dekat maupun jauh. Tuhan, kami berdoa bagi saudara bersaudara, Tuhan pelihara mereka semua. Biarlah pengalaman iman kehilangan seperti ini tetap meneguhkan, menguatkan mereka untuk saling memperhatikan satu terhadap yang lain. Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, Tuhan juga terus meneguhkan kami untuk mengisi hidup yang Tuhan karuniakan, supaya ketika Tuhan juga datang menjemput kami, Tuhan, kami didapati siap mempertanggungjawabkan hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa di surga. Ibadah penglepasan ini akan dilanjutkan di tempat pemakaman, dan kami percaya seperti Tuhan menjaga dan melindungi kami di sini, Tuhan juga akan menjaga dan melindungi seluruh prosesi berjalan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Cuaca yang baik, kendaraan yang baik, dan seluruh acara berlangsung seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Ampuni kelemahan, keterbatasan kami. Semua orang yang terlibat, paduan-paduan suara yang mengisi pujian, Tuhan berkati, menjadi puji-pujian yang indah, menjadi panggung kemuliaan Allah. Karena Tuhan dimuliakan lewat segala sesuatu yang dibuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah penglepasan ini, paduan suara keluarga besar Korputih akan memuliakan Tuhan. Dipersilahkan.
Sidang perkabungan diundang untuk berdiri. Kami ingin saudara-saudara agar kamu mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Sebab jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 dan 14. Setia padaku, takkan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap. Tetap kawan erat sobatku. Jemaat Tuhan, kita akan lanjutkan ibadah ini di tempat pemakaman. Karena itu mari kita berdoa untuk mengantarkan jenazah saudara kita ini ke tempat pemakaman. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, ibadah pengelepasan ini telah berakhir. Dan kami akan melanjutkannya dalam ibadah pemakaman. Kami menyerahkan seluruh prosesi ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami, tibakanlah kami dengan selamat, bahkan juga Tuhan mengembalikan kami di tengah-tengah keluarga dengan selamat dalam tuntunan Tuhan. Setelah seluruh prosesi ini berlangsung dengan baik, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah pengharapan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan, kami datang berdoa dan bermohon. Amin. Bapak dan Ibu, kami persilahkan duduk, didahului oleh Ibu Pendeta dan presbiter bertugas untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum, dan keluarga inti dipersilakan berdiri di depan. Kemudian sesudah itu kita langsung ke kendaraan untuk mengantar jenazah ke tempat pemakaman Cipaku Baru. Untuk tertibnya Bapak Ibu masuk dari tengah, kemudian keluar ke kiri. Itulah yang dapat kami informasikan, didahului oleh Ibu Pendeta dan majelis bertugas, dan keluarga kami minta untuk berdiri di depan.